A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi yang tamaqsudi wa ridhaka matlubi'atini mahabbataka ma'rifataka mawadu. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia yang terus-menerus diberikannya kepada kita dengan tiada henti-hentinya, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat mengenal berbakti kepadanya. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat beserta salam kepada para penghulu, para nabi dan rasul, junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita kepada jalannya yang baik dan terpuji. Begitu pula selawat dan salam semoga tercurah bagi seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan seluruh awliyanya dan seluruh umatnya yang tunduk dan setia melaksanakan sunnahnya hingga akhir masa. Hadirin para ikhwan wa akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara manaqib saya tegar dan jalani kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa untuk guru agung kita, pemirsa Abah Anom yang sangat kita cintai. Semoga Allah beliau ditempatkan di sisinya bersama orang-orang yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bagi seluruh keluarga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan dan naungannya. Bibarakatillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu pula untuk pimpinan negara dan para wakil-wakilnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan semoga pula negara kita selalu dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga untuk sahibul bait, kiranya beliau sekeluarga selalu dilimpahi taufik dan hidayahnya, diberikan kesehatan dan selalu dijauhi dari bala dunia maupun akhirat, dan selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian juga untuk para ikhwan dan akhwat yang hadir maupun yang belum kesempatan hadir pada manaqib ini, juga yang sedang berusaha, berniat dan bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan kesehatan serta dimudahkan rezekinya yang halal, diberikan bimbingan, ditingkatkan ibadah dan zikirnya, senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga untuk ahli kubur kita semua, untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita, dan wabil khusus pada almarhum Bapak Ijamari Afandi. Mudah-mudahan beliau di sana selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diterangi alam kuburnya, dilapang alam kuburnya, dan mudah-mudahan selalu tambah-tambahkan kenikmatan di dalam kuburnya. Dan mudah-mudahan untuk guru kita
kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainal Abidin yang selalu tak bosan-bosan untuk membimbing kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala, baik bala dunia maupun akhirat, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita bersama baik yang berurusan dengan dunia maupun akhirat senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bibarakatil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri naffaathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada penyusunan acara manaqib Syaikhul Qadir Al-Jailani pada hari ini tanggal 9 Desember tahun 2025 sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan haji Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak Eli Sutrimo, yang ketiga pembacaan tanbih yang akan disampaikan oleh Bapak Mariono, yang keempat pembacaan tawassul yang akan disampaikan oleh Bapak Mustafa MS, yang kelima pembacaan manqobah yang akan disampaikan oleh Bapak Nurul Tomi Nur Khalis, yang keenam pembacaan khidmat ilmiah yang akan disampaikan kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Abidin, yang ketujuh pembacaan salawat Bani Hasim yang akan disampaikan kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Abidin, dan yang terakhir yaitu penutup. Hadirin perwakilan yang kami muliakan, marilah kita mulai acara malam Ibsan Berbatu Jala ini dengan bersama-sama baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya pembacaan Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Bapak Edi Sutrima dan dilanjutkan oleh para petugas yang lainnya. Kepada seluruh ulama dan akhwat, agar mengikuti acara maghrib ini dengan sebaik-baiknya, jangan ada membicarakan hal-hal yang lain kecuali hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala atau berzikir khafi. Kepada Bapak Edi Supremo waktu tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi wal wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسرقة فاقطعوا أيديهما يوم جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إلى حضرة شيخنا المرحوم اللهم ربنا محمد رضي الله تعالى عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tanbih Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna Marhum Sallallahu Barak bin Muhammad yang bersemayam di Tatapan Suraya Kejendaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Dan pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat membimbing dan memimpin seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Dan kami tempat orang bertanya tentang Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dan mewujudkan kerelaan terhadap kehadrat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meniti diri kala-kala tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian, terutama terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kala-kala kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, dan payah hati susah. Ketiga, terhadap orang yang keadaan di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Jangan bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, mereka tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan berikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kudrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkannya segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa
Kita sekalian harusnya saling hargai menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surah Al-Maidah yang artinya hendaklah kamu tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dasar dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling hargai menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan beberapa leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesaat dahulu pendapatan, kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram. Bermahlimpahlah jinawi namun penduduknya dan penghuninya mengingkari nikmat Allah, maka bercampurlah bencana kelaparan, penderitaan, ketakutan disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Allah karena demikian hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir dan batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna cagar bagar. Tidak lain amalan kita berikut peduli anak sahabat dia. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir maupun batin yang berkalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu selimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Katakan surah Al-Ayat 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada kita sekalian ikhwan, tertanda Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sayyidul Wafatul Arifin Untayan Mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejalan. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. 5. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Bibarakati Sayyidi Ahmad Sayyidul Wafatul Arifin radhiyallahu ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa tawbaka mutlabi asiri wa hamdalaka ma'rifataka ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa alati wa dhurriyyatihi wa li baitihi ajma'in asyhadu lillahi lahumul
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الآباء وأمهات الإخوان من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وكل الشهداء والصالحين وإلى آل كل وصحب كل وإلى ريابنا آدم عليه السلام ومن حوتنا سلام بينهما إلى يوم القيامة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الرسالة لنا وحماتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى دائمة المجتهدين ومقالد في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين ولتفسير المحدثين وسائر سادة الصوفية المحافظين لكل ولي وولية المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها والبحر يمينها إلى شمالها. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أربعة سلسلة القادرية والنقشبندية وجميع طرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء خاص العظم كل العالمين سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سر سيد الشيخ القاسم الجنيد البغدادي وسيد الشيخ معروف الخلة سيد السلسلة الصحابة وسيد الشيخ الحنجلي وسيد الشيخ حسن البصري وسيد الشيخ جعفر الصادق وسيد الشيخ الحمداني وسيد الشيخ البسطامي وسيد الشيخ بهاء الدين النقشبندي وحضرة إمام الرباني وحضرة الشيخ المقرب عبد الله مبارك محمد وحضرة شيخنا ومربي روحنا سيدنا شمس صاحب الوفاة العارفين رضي الله تعالى عنهم ورسولهم وأمور من سلسلة الآخرين عنهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى والدنا ووالدكم وشيخنا وشيخكم وأمتنا وأمتكم ولمن أحسن إلينا ولمن أمن علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلادنا عندك بذل الخير. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى رجال المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بمشارق الأرض إلى مغاربها والبحر يمينها إلى شمالها ومن قبل آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأينا الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بنظرة خارج بالقرابات بالحوائج وتنال بالغائب وصل خاتم استسقى الغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمد ونفس هذا لكل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بنظرة خارج بالقرابات بالحوائج وتنال بالغائب وصل خاتم استسقى الغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمد ونفس هذا لكل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنال بنظرة خارج بالقرابات بالحوائج وتنال بالغائب وصل خاتم استسقى الغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمد ونفس هذا لكل معلوم لك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي ولجميع المسلمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala anna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta awliya Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan masa yang akan datang. Maka ini sebelum manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada Syahibul Hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli alaihi wa sallam wa minta nabi asy-syari fi waqti wal makan. Mankubah ke-15. Nama Syekh Abdul Qadir seperti Ismul A'zam. Dalam kitab Hiqaqul Haquq diriwayatkan ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya. Saya hanya mempunyai seorang anak, kini ia hilang tenggelam ke dasar laut. Saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Syekh bisa mengembalikan lagi anak saya dan menghidupkan kembali. Hidup seperti sedia kala. Untuk hal ini saya memohon pertolongannya. Mendengar keluhan serta permohonan perempuan itu, Syekh berkata, sekarang juga kamu pulang dan anakmu sekarang sudah berada di rumah. Sekarang anakmu sudah berada di rumahmu. Sebaiknya kamu segera pulang. Perasaan rindu pada anaknya yang menggebu-gebu, namun setibanya di rumahnya, anaknya belum juga ada. Dengan penuh keyakinan, ia tidak merasa putus asa datang lagi menghadap Syekh. Sambil menangis menjerit-jerit memohon supaya anaknya itu hidup lagi. Sejenak kemudian, Syekh menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil beliau berkata, sekarang tidak salah lagi. Pasti anakmu saat ini juga sudah berada di rumah. Dengan penuh harap ia pulang menuju rumahnya, dan setibanya di rumah ternyata anaknya dengan selamat hidup kembali berkat karamah Syekh Abdul Qadir. Menghadapi peristiwa ini, Syekh Abdul Qadir bermunajat mengadukan hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa sambil menumpahkan isi hatinya. Sungguh saya merasa malu ya Allah, oleh seorang perempuan sampai 3 kali ia mengadukan hal anaknya. Apa latar belakangnya dan apa pula hikmah dari segala rahasia keterlambatan itu. Allah Subhanahu wa taala menjawab, semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu, kesemuanya itu benar, tidak salah. Dan untuk diketahui, waktu pertama kali kamu mengatakan pada perempuan itu bahwa anaknya sudah berada di rumah,
Waktu itu malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan. Dan untuk perkataan dan janjimu yang kedua kalinya juga tidak salah. Karena waktu itu seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan. Dan untuk ketiga kalinya, waktu perempuan itu tiba di rumahnya, si anak baru diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya. Kemudian Syekh mengadu lagi kepada Tuhan, "Ya Allah, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang berlimpah ruah banyaknya dan beraneka ragam jenisnya. Hal itu sangat mudah bagimu. Hanya sekilas lintas dan sepatah kata saja sudah terwujud. Demikian pula hal pada waktu mengumpulkan makhlukmu di padang mahsyar. Hanya dengan tempo yang sesingkat sudah berkumpul. Dibandingkan dengan seorang anak yang saya mohon sampai ia terlambat dan cukup memakan waktu yang lama. Apa pula hikmahnya ya Allah?" Ketika itu Allah SWT bersabda, "Wahai Abdul Qadir, kamu jangan merasa sakit hati. Sekarang kamu silakan minta, pasti ku beri." Dengan spontan Syekh merebahkan kepalanya bersujud syukur sambil berkata, "Engkau Khalik, pencipta semua makhluk, dan saya makhluk yang diciptakan olehmu. Semua juga pemberianmu, rasa syukur yang tidak terhingga saya ucapkan atas segala anugerahmu yang telah kuterima." Lalu Allah memberikan hadiah kehormatan kepada Syekh dan bersabda, "Barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali. Dan kalau kamu melihat tanah, tentu akan menjadi emas." Syekh berkata lagi, "Ya Allah, semua anugerah pemberianmu itu rasanya kurang begitu bermanfaat bagiku. Saya mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia lagi setelah saya meninggal dunia." Allah SWT bersabda, "Namamu dibuat seperti namaku pada imbalan pahalanya. Barang siapa yang menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang yang menyebut namaku." Allahumma shalli ala Muhammad wa nabi amin dan nabi asrawi bikwi wakti wal makan. لحضرة السلطان الأولياء وقدرة الوصف قدرة الرباني والناصر الصمداني الشهيد الشيخ القادر الجلمي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف ويعيننا من شهادتك ومحبتك وعامتنا على سنتك والجماعات والشارح بها صدورنا وسارح بها ذنوبنا وفارج بها همومنا واشر بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها احوالنا وبلغ بها املنا وتقبل بها توباتنا واغسل بها حوباتنا وانصر بها حجتنا وجعلنا بها من المتابعين لشريعة نبيك المتاسفين بمحبته المهتدين بهديه الواسرات وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل الشفاعة واحشرنا في زمرته وأتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون
wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ya ibadallahi usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala aidan innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi alamul iman wa bara'atun minan nifaq wa hisnun minas syaitan wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ftah bainana wa bainal qaumina bil haqqi wa la tahriru ba'dihid. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka rabbi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Mengatur waktu, penata acara yang saya hormati Bapak Ketua LDPKN perwakilan Kota Bumi, Bapak Haji M. Dani yang saya hormati, dan juga para pengurus lainnya. Antaranya alhamdulillah Mas Johan dan juga Mas Willy yang selalu istiqomah hadir ke setiap manakib. Semoga semuanya disertai dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan akhwat yang berbahagia, wabil khusus sahibul bait pemangku manakib Bapak Marsalin beserta keluarga. Semoga seluruh perjuangan dan pengorbanannya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda sekarang di dunia dan tidak mengganggu pahala nanti di yaumul jazaa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat beserta salamnya senantiasa kita limpah curahkan pada baginda alam Ani Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, sampai pada seluruh umatnya di akhir masa. Alhamdulillah kita telah sama-sama menyimak talaqihnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasahullah.
Semoga dengan dibacakan dan kita dengarkan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan pada kita semua. Semoga yang sedang mempunyai urusan, baik urusan ekonomi, rumah tangga, keluarga, dan seterusnya, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang mempunyai penyakit, baik lahir maupun batin, semoga penyakitnya diganti dengan kesehatan yang sempurna. Yang mempunyai hajat, semoga seluruh hajat dan kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah keagungannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaannya Syekh Abdul Qadir Jalani, kemuliaannya Syekh Abdullah Barakun Muhammad dan Syekh Masyahidul Wabarakatuh Alifi Abidana bimadadihi ma'inna bimarakati makaramatin bagi sunnah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin ikhwan akhwat, alhamdulillah kita di bulan Desember ini, di bulan Jumadil Akhir, kita bisa berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan tugas kita, yaitu melaksanakan hikmat amaliyah manaqib. Mudah-mudahan langkah ibu bapak dari tempatnya masing-masing dibeli dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting kita bisa ke bawah, bisa ikut mulia karena bergabung dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita mengaitkan kepada orang yang mulia. Kalau kita yang hina ini ingin ke bawah mulia, maka harus mengait. Terus apa? Mengait, tidak boleh lepas. Kita ingin ke bawah mulia, kalau mengait ya betul mengait. Menyantol boleh, mengait boleh. Menyantil juga boleh. Contohnya kalau pisang itu ada yang paling atas, sisir atas itu apa namanya? Tidak tahu. Yang paling gede itu sisiran yang pertama itu namanya apa? Jantung. Ada hujan. Ada hujan. Kalau di Jawa, di sana di Cianjur namanya sehangna. Kalau di sini tada hujan. Nah, jadi kalau pisang itu ada yang paling besar namanya tada hujan. Ke bawah yang paling atas, yang paling bawah disebut apanya? Kuncitnya. Kalau di Jawa di Cianjur butitina. Apa namanya? Butitina. Yang atas sehangna, yang paling bawah butitina. Jadi kalau mau butitina itu ke bawah mahal, maka harus selalu ngayun. Dari apa? Dari tandannya, dari turuyannya. Turuyan itu tahu? Tandan. Jadi satu tandan itu ada tada hujan, ya, yang paling atas. Ke bawah ada bucicitnya. Kalau di sana butititnya. Jadi kalau mau ikut mahar, maka tidak boleh lepas. Jadi kalau dijual pun ke bawah
mahal. Karena yang beli itu satu tanda. Nah, pisang itu dibeli berapa? 200.000, termasuk butitiknya. Karena apa? Karena ngayet. Nah, maka kita yang hina ini, supaya kita bisa mulia, maka tidak boleh lepas dengan yang mulia. Maka insya Allah akan ke bawah mulia. Yang mulia ikut ke yang mulia, yang mulia ikut ke yang mulia, yang mulia, dan terus dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, bahkan di dalam hikamnya Syekh Ibnu Athaillah, yaitu hikmah ke-122, kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqon wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqon. Harus jadi kita ini kepada sifat rububiyah, sifat Tuhan, sifat Allah itu muta'alliqon, selalu mengait, selalu ta'alluq. Itu kepada sifatnya. Di antaranya sifat Allah ada sifat qudrat, sifat kuasa. Allah itu yang maha gagah, Allah itu yang maha kuasa. Nah, kita mengait kepada sifat Allah yang kuasa. Tapi sebelumnya harus menyatakan bahwa sifat kita ini sebagai abid, sebagai hamba, yaitu lemah. Jadi kita ini yang lemah mengaitkan kepada yang mulia, yang kuasa. Siapa? Allah. Kita ini yang fakir, tidak punya apa-apa, maka mengaitkan kepada sifat yang kaya, yaitu sifat Allah yang mempunyai sifat kaya. Jadi kalau mau kita ke bawah mulia, kalau kita pingin kaya, kalau kita pingin agung, maka harus mengaitkan kepada sifat Allah. Nah, jadi ini di dalam hikam teori, di dalam thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, ini pelaksanaan. Bukan saja mengaitkan kepada sifatnya, tetapi kita selalu kemana-mana, ngait di mana-mana kepada Allah. Setelah menyatakan diri kita ini hina, kita ini fakir, kita ini bodoh, kita ini lemah, karena segala-galanya milik Allah. Yang kaya itu Allah, yang mulia itu Allah, yang pintar itu Allah, yang mempunyai sifat ilmu itu hanya Allah. Kita ini lemah, ngait kepada yang kuat, yaitu Allah. Bu pingin kaya enggak? Pingin kaya enggak? Bapak-bapaknya pingin kaya enggak? Kalau bapak kaya apa fakir? Bapak ibu kaya fakir? Fakir. Yang kaya itu hanya Allah. Maka kalau bapak dan ibu pingin kaya, dekati yang maha kaya. Siapa? Allah. Nah, tapi tidak ujug-ujug jadi orang kaya. Satu harus berusaha. Mau yang dagang dengan dagangnya, mau yang tani dengan yang taninya. Apapun profesi, laksanakan istiqomahkan. Dan juga
harus belajar. Belajar jadi orang kaya. Siap belajar jadi orang kaya? Di dalam itu TikTok ya, ada orang sedang belajar kaya. Mas, tolong siapin mobil yang putih. Karena dianggap mobilnya beberapa warna, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah. Siapin, mau ke pasar, siapin mobil putih. Orang mau belajar kan kaya. Nah, sebetulnya orang yang kaya itu ya memang kalau mau kaya harus belajar kaya. Orang yang kaya itu pemurah, maka belajar dari situ. Dengan adanya manaqib ini sebetulnya kita belajar jadi dermawan, belajar jadi kaya. Oh, besok hari Selasa ada manaqib di Ketapang, di Paman Salim, di Ustadz Mustafa. Kebetulan ada ayam. Nah, padahal ayamnya cuma 2. Mau kasih 1 sama Pak Ustadz Mustafa biar nanti untuk makan siang. Ngasih sedekah itu belajar kaya. Walaupun hanya 2 ayamnya dikasih 1. Ada uang 100.000 di dalam kantong, di dalam saku, dikasih untuk manaqib. Berapa? 50.000. Itu belajar kaya. Jadi ibu mau kaya, bapak mau kaya, tapi tidak belajar. Kira-kira kaya enggak? Enggak. Jadi kalau mau kaya itu harus belajar kaya. Aduh, kok jadi begini? Nah, kan tadi kita ingin mulia harus ikut dengan yang mulia. Ingin bahagia harus ikut dengan orang yang bahagia. Ma'aflaha illa ma'aman aflaha. Kalau mau bahagia ikut dengan yang bahagia. Kalau mau kaya ya ikut dengan yang kaya. Belajar kaya. Nah, punya beras, ini uang tidak ada, ayam pun tidak ada. Ini ada beras 1 karung. Setengah karungnya dibawa kemana? Ke Ketapang untuk manaqib itu belajar kaya. Nah, karena yang bisa ngasih itu yang kaya. Yang tidak kaya itu tidak bisa. Maka alhamdulillah kita setiap selesai sholat, baik sholat fardu yang 5 waktu dan sholat yang seminggu sekali, sholat Jumat, harus belajar kaya. Orang yang kaya itu setelah selesai salam tidak langsung lari kemana? Ke kebun. Tidak langsung lari ke rumah bawa arit, bawa golok, kemana? Ke sawah. Tapi orang yang kaya itu hidupnya ya karena kaya. Nah, duduk dulu, dikir dahulu 165. Di sana ada ceritanya, sawahnya luas. Nah, mobilnya pun ada 3. Tapi setiap selesai sholat, apalagi sholat Jumat itu, Assalamualaikum. Orang yang lain mungkin baca musabbihat, terus berzikir. Nah, ini langsung Assalamualaikum, amin. Langsung ke rumah, ganti kostum, bawa arit, bawa cangkul, pergi lagi ke kebun. Orang kaya tidak seperti itu. Karena apa? Karena kaya. Orang kaya ya ngapa? Sedikit-sedikit ke sawah. Kan yang kerja ada yang lain. Ini segala sendiri. Ambil rumput buat
embe dia yang nyari. Nah, orang yang kaya itu orangnya yang hidupnya ya kaya. Jadi yang kaya itu setelah selesai sholat bisa duduk dan bisa mengaitkan dirinya dengan yang maha kaya 165. Nah, di antara sifat-sifat Allah ada yang harus kita tahaluk. Tahaluk itu berakhlak pakai akhlak Allah. Sebagaimana di dalam hadis kata baginda Rasul, tahalaku bi akhlakillah. Berakhlaklah seperti akhlak Allah. Di antaranya Allah itu mempunyai sifat pemaaf. Ghafurur Rahim, Ghafarur Rahimah. Allah itu maha pemaaf. Nah, kita berakhlak menjadi orang pemaaf. Itu sifat Allah. Anak-anak kita ini padahal sudah gede-gede, tapi Masya Allah kelakuannya. Namanya juga walaupun sudah punya anak, tetap bagi orang tuanya itu anak. Maka kita bisa memaafkan. Yang paling dahsyat tetangga. Masya Allah, ini tetangga luar biasa, sedikit-sedikit ngomongnya menyolok jantung, sedikit-sedikit perbuatannya, Masya Allah, ini menyakitkan. Tapi kita ini sedang belajar mengaitkan kepada Allah, mengaitkan pada sifat Allah, bahwa Allah mempunyai sifat Ghafarun yang banyak ampunannya. Kita belajar memaaf walaupun hati ini sakit. Nah, jadi di antara di antara perbuatan yang paling susah, tapi kalau dilaksanakan itu luar biasa hebatnya, yaitu bisa memaafkan. Orang minta maaf itu bagus, tapi yang lebih bagus itu memberi maaf. Jadi di dalam hikmah tadi, bahwa kita senantiasa harus menjadi mengaitkan pada sifat-sifat Allah yang perlu kita tahaluk, yang perlu kita ikuti, bahkan harus menjadi akhlak kita. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Kita belajar menjadi orang penyayang, walaupun istilahnya bukan pada sesama makhluk. Maksudnya bukan sesama manusia, tetapi itu masih makhluk Allah. Tetap kita sayang. Kita melihat semut. Namanya semut juga itu kan makhluk Allah. Kira-kira kalau kita lihat semut di rumah, apakah dikasih gula? Apakah dikasih baygon? Kayaknya kita kalau ada semut di rumah, padahal itu semut kan ketika ada bekas-bekas makanan kita, ya langsung turun dari atas itu, dari atas genteng, atau langsung keluar dari bawah karena mencari makan. Ada sisa-sisa makanan kita. Kira-kira kan kita bukan nambah dikasih gula, malah cari apa? Cari baygon dan disemprot langsung mati semua. Ya, kalau mengganggu ya sih boleh-boleh saja. Tapi kalau mau tadi menyikapi, mengaitkan kepada
sifat-sifat Allah. Allah itu maha penyayang. Jadi ternyata manusia itu kalau dilihat ijmalnya, kalau dilihat semuanya ada di manusia. Kalau melihat harimau, ada di manusia. Kalau melihat ular, ada di manusia. Kalau melihat monyet itu apa? Sama monyet. Nah, kalau lihat monyet, ada di manusia. Maka kata Pangresa Uwa Almarhum Ajengan Jejen, kalau mau melihat diri kita, berendeng sama monyet. Ya. Ternyata memang secara ijmal makhluk Allah itu semua ada di manusia. Kalau mau melihat malaikat pun ada di manusia. Sehingga kalau mau melihat setan pun ada di manusia. Ada di manusia secara ijmalnya. Nah, jadi tergantung Mas Johan, kita mau jadi malaikat boleh, mau jadi setan juga bisa. Itu manusia. Nah, kita ini dituntun jangan sampai jadi monyet, jangan sampai jadi setan, apalagi jangan jadi macan yang sukanya menerkam. Dikit-dikit ada orang yang mau muncul, terkam. Nah, kalau sifat monyet kan sifat rakus. Di mulut sudah mengunyah, tangannya megang, kakinya juga megang. Itu monyet, itulah kita. Nah, maka sifat-sifat itu harus dikeluarkan dari kita dengan apa? Dengan kalimat yang mulia, kalimat yang agung, la ilaha illallah. Nah, alhamdulillah. Maka kita belajar tahallaku bi akhlaqillah, belajar dari sifat Allah, berakhlak memakai sifat Allah. Apalagi istri kita yang berbuat salah, maafkanlah. Nah, nanti kita kan butuh lagi sama istri. Cuma hanya minta apa Bu? Minta kerudung, udah dibentak-bentak. Kasih, maafkanlah. Masya Allah. Jangankan istri, tetangga yang suka menyolok hati pun harus dimaafkan. Jadi tadi bahwa kita senantiasa harus mengaitkan kepada sifat Allah setelah kita menyatakan sifat keabdian kita, bahwa kita ini fakir, kita ini hina, kita ini lemah. Yang kuat, yang mulia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi ada yang harus tahalluk, sifat Allah itu harus dijadikan akhlak dan juga harus tahalluk. Nah, artinya ada sifat Allah yang tidak boleh digunakan, tidak boleh dipakai. Di antaranya adalah sifat takaburnya Allah. Itu mah tidak boleh. Karena kata Allah, takabur itu selendang dan kain sampingku. Jadi pakaian Allah tidak boleh dipakai oleh kita. Pakaian orang lain tidak boleh dipakai kita. Coba kalau saya pakai pakaian Bapak itu yang seragam putih itu, kira-kira ditanyakan enggak? Ditanyakan. Apa itu kerjanya di mana? Nah, atau Bapak yang makainya pasti marah karena bukan pakaian Bapak. Saya mau gagah-gagahan pakai pakaian misalnya polisi. Nah, yang ada apanya? Pangkat titelnya dipakai. Begitu ketahuan dimarahin enggak?
Ditangkap ngambil dari mana? Karena bukan pakaian kita. Takabur itu sifat Allah, tapi tidak boleh dipakai oleh kita. Itu harus tahalluk. Jadi ada yang tahalluk, ada yang tahalluk. Yang tahalluk itu harus diikuti, harus jadi kita berakhlak seperti akhlak Allah. Tapi ada yang tahalluk tidak boleh dipakai, yaitu sifat takabur. Karena Allah tidak senang, tidak suka kepada orang yang takabur. Jangankan takaburnya besar, sedikit ada di dalam hati, tidak akan masuk surga. La yadkhulunal jannata, tidak akan masuk surga orang yang semisil durrah di dalam hatinya sedikit sebagai biji apa durrah itu. Nah, sawi itu ada sifat sombong, ada pengakuan. Nah, tidak akan masuk surga. Ada sombong yang sudah di surga pun dikeluar. Nah, ini belum masuk. Mau masuk surga tidak akan dimasukkan. Nah, maka sifat sombong itu harus diusir dari diri kita. Yang sombong itu hanya Allah, la ilaha illallah. Maka kita di dalam berzikirnya ada tuntunan, harus suara kuat dan ada hentakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sedang mengeluarkan sifat kesombongan. Sombong di dalam keilmuan, sombong di dalam ibadah, sombong ketika dapat jabatan, sombong dapat harta, itu tidak boleh. Karena tadi kita ini fakir, Allah yang maha kaya. Dalam ibadah pun jangan sombong, bahkan harusnya itu tidak boleh diaku, dan akunya harus hilang. Ya. Karena mungkin kalau istilah Sunda, ibadah itu kepada Allah. Nah, itu kalau lihat tadi Syekh Abdul Qadir di Manqobah yang ke-16, 15-16, bahwa Syekh Abdul Qadir bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Sehingga kalimat yang keluar dari bibirnya itu, dia bertanya, kalau Isa kalau mau menghidupkan orang yang mati bagaimana? Kata orang Nasrani, hum biidznillah, hidup dengan izin Allah. Kalau Syekh Abdul Qadir, hum biidzni, hidup dengan izin. Maksudnya itu adalah bahwa Syekh Abdul Qadirnya sudah lebur, sudah tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Itu di dalam ibadahmu. Jadi bukan Syekh Abdul Qadir sombong, bukan Syekh Abdul Qadir gagah-gagahan. Bahkan Abdul Qadir itu memang melemah, ya. Artinya dirinya itu tidak ada. Jadi ibadah bukan kepada Allah, tapi bisa ibadah oleh Allah. Kita bisa duduk di sini, hadir di sini karena Allah menakdirkan kita. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita semua dengan mengikuti orang yang mulia ke bawah mulia, mengikuti orang yang bahagia ke bawah menjadi bahagia. Jadi tadi kalau mau kaya, ikuti yang kaya, dekati yang kaya, belajar kaya. Nah, di antaranya tadi belajar kaya. Manakib di Ketapang, ada beras kasih, ada duit kasih, itu belajar kan? Kaya. Karena hanya orang yang miskin yang tidak bisa memberi. Orang kaya yang bisa memberi. Jadi kalau mau kaya, belajar kan?
belajar kaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah hadanallahu iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allah